Seorang agen yang mengenakan mantel dan topi berjalan menyusuri lorong dengan membawa dua koper menuju tangga di bawah gedung. Di sana ia menemukan sebuah bom waktu yang tersembunyi. Ia segera membuka salah satu kopernya, yang ternyata merupakan sebuah alat canggih, dan mulai melucuti bom tersebut dengan hati-hati. Namun, ia diganggu oleh kehadiran orang lain di area itu, sehingga sang agen menarik senjatanya. Tiba-tiba, musuh menyerangnya secara mengejutkan dan berhasil menembak sang agen. Agen tersebut membalas tembakan, tetapi karena bom akan segera meledak, ia menurunkan pertahanannya dan memasukkan bom itu ke dalam alatnya. Sebelum ia bisa menutupnya, bom tersebut meledak, membakar wajahnya, dan menghempaskannya ke belakang. Dalam kondisi kesakitan, agen yang terbakar itu berteriak dan berusaha menggapai koper keduanya. Musuhnya akhirnya menampakkan diri, namun anehnya, orang itu justru membantu sang agen meraih koper tersebut. Mereka saling bertatapan sejenak sebelum orang itu pergi. Sang agen yang terbakar kemudian dengan putus asa memasukkan sesuatu ke dalam koper dan masuk ke dalamnya. Setelah kejadian itu, sang agen mendapati dirinya tertutup perban, memulihkan diri di ranjang rumah sakit. Atasannya datang memujinya, menyuruhnya melupakan misi yang gagal, dan memintanya fokus beristirahat untuk misi terakhirnya. Targetnya adalah seorang kriminal yang sangat sulit ditangkap bernama Fizzle Bomber yang merencanakan serangan besar-besaran di New York pada tahun 1975. Meskipun disuruh melupakan kegagalannya, agen itu semakin bertekad untuk menghentikan sang pengebom. Ketika dokter membuka perbannya, ia memberitahu sang agen bahwa wajah dan pita suaranya akan berubah drastis akibat luka-lukanya. Agen itu menatap cermin, melihat wajahnya yang penuh bekas luka namun berbeda, dan menerima perubahannya. 7 tahun kemudian, wajah pria itu akhirnya sembuh total. Ia merekam pengalamannya, menjelaskan bahwa ia akan segera berangkat untuk misi terakhirnya yang sangat penting. Atasannya memberikan senjata dan mengingatkan aturannya. Jika ia menyimpang dari misinya, ia akan dihukum mati dengan suntikan mematikan. Agen itu setuju dan menerima koper waktu, lalu berangkat. Di sebuah bar kota pada tengah malam, agen itu menyamar sebagai bartender, seolah menunggu seseorang. Seseorang bermantel dan bertopi masuk dan memesan minuman. Saat bartender mencoba mengajak mengobrol tentang Fizzle Bomber, percakapan berubah arah. Pelanggan itu mengungkapkan bahwa dirinya adalah seorang penulis dengan nama pena Unmarried Mother yang menulis cerita pengakuan untuk mencari nafkah. Bartender itu menunjukkan bahwa ia membaca majalahnya untuk mendapatkan wawasan tentang sudut pandang wanita. Penulis itu mengejutkan sang bartender dengan mengungkapkan bahwa ia dulunya adalah seorang perempuan. Penulis itu mulai menceritakan kisah hidupnya yang dimulai pada 13 September 1945. Ia adalah bayi tanpa orang tua yang ditinggalkan di depan panti asuhan dan diberi nama Jane. Sebagai anak-anak, Jane mencintai luar angkasa, iri pada anak-anak yang memiliki orang tua, dan bertekad agar anak-anaknya kelak memiliki keluarga sejati. Karena merasa berbeda dan tidak disukai, Jane fokus belajar bela diri, menjadi lebih kuat dari anak laki-laki, dan menjadi yang paling pintar di kelas sains serta matematika. Menyadari keanehannya membuatnya sulit diadopsi, Jane sempat membenci dirinya sendiri. Menjelang kelulusannya, Jane bertemu Tuan Robertson yang merekrut wanita muda untuk organisasi pemerintah bernama Space Corp. Jane diterima dan menjalani simulasi luar angkasa serta tes ketahanan yang ia lewati dengan nilai sempurna. Namun, dalam sebuah tes pendeteksi kebohongan, terungkap bahwa Jane sering memikirkan tentang cinta dan merasa ada yang salah dengan dirinya. Setelah memenangkan perkelahian hebat melawan sukarelawan lain, Jane didiskualifikasi secara rahasia karena seorang dokter menemukan kondisi medis khusus pada tubuhnya. Setelah gagal di Space Corp, Jane bekerja sebagai asisten rumah tangga dan mulai membaca majalah cerita pengakuan. Suatu malam yang hujan, hidupnya berubah ketika ia secara tidak sengaja menabrak seorang pria tampan dan kaya. Mereka memiliki pemikiran yang sama dengan saling melengkapi kutipan tentang menunggu dan berusaha. Jane jatuh cinta pada pria yang memperlakukannya dengan sangat baik itu, menyebutnya sebagai masa paling bahagia dalam hidupnya. Namun, suatu hari pria itu menyuruh Jane menunggu di sebuah bangku dan berjanji akan kembali. Tetapi pria itu tidak pernah kembali. Setelah ditinggalkan, Tuan Robertson kembali menemui Jane dan mengungkapkan bahwa Space Corp sebenarnya adalah agensi rahasia yang merekrut orang-orang tanpa ikatan masa lalu atau masa depan. Sayangnya, Jane menyadari bahwa dirinya sedang hamil akibat hubungan singkatnya dengan pria misterius itu. Jane melahirkan bayi perempuan yang sehat melalui operasi sesar. Namun, dokter menyampaikan berita mengejutkan. Jane memiliki 2 organ reproduksi pria dan wanita di dalam tubuhnya. Karena pendarahan hebat saat melahirkan, dokter terpaksa mengangkat organ wanitanya dan merekonstruksinya menjadi seorang pria.
Belum usai kesedihannya, bayi perempuannya diculik oleh seorang pria tua dari rumah sakit. Setelah 11 bulan dan 3 operasi besar, Jane sepenuhnya berubah menjadi seorang pria. Karena ditolak lagi oleh Space Corp, ia mengganti namanya menjadi John, pindah ke New York, dan menjadi penulis cerita pengakuan. Setelah mendengar cerita itu, sang bartender bertanya, apakah John akan membunuh pria yang menghancurkan hidupnya jika ada kesempatan? Saat John menjawab ya, bartender itu mengungkap nama John, menyatakan bahwa ia bekerja untuk Robertson dan membawanya ke ruang bawah tanah. Agen itu menunjukkan koper mesin waktunya dan mereka berdua menghilang melakukan perjalanan waktu ke Cleveland, Ohio pada tahun 1963. Agen itu memberitahu John bahwa pria yang menghancurkan hidupnya mungkin adalah Fizzle Bomber. Malam itu yang sedang hujan, John yang sedang menyamar tanpa sengaja menabrak seorang gadis. Saat gadis itu mengucapkan kutipan yang sangat ia kenal, John akhirnya menyadari kebenaran yang mengejutkan. Dia sendiri adalah pria misterius yang menghancurkan hidupnya sendiri. John berbalik, menatap Jane, memujinya cantik, dan mulai jatuh cinta padanya. Sementara itu, sang agen mengawasi mereka dari kejauhan lalu melompat kembali ke misi kegagalannya. Ia berkelahi dengan Fizzle Bomber, dipukul jatuh, dan kemudian melihat versi masa lalunya sedang terbakar oleh bom. Agen itu membantu dirinya di masa lalu untuk meraih koper, menyadari bahwa kegagalannya tidak dapat dihindari, dan melompat ke tahun 1964. Agen itu kemudian bertemu Robertson di rumah sakit, di mana Robertson menjelaskan bahwa semua ini harus terjadi untuk melestarikan agen yang lahir dari paradoks takdir, tanpa nenek moyang maupun sejarah. Agen itu lalu menculik bayi Jane, melakukan perjalanan waktu ke 13 September 1945 dan meninggalkan bayi tersebut di depan pintu panti asuhan, menyelesaikan siklus awal mula Jane. Kembali ke tahun 1963, John yang merasa tertipu menodongkan senjata ke arah sang agen. Agen itu menjelaskan siapa Jane, siapa John saat ini, dan siapa sang agen sebenarnya, membuat John terdiam saat menyadari kebenarannya. John dengan berat hati meninggalkan Jane, dan agen itu membawanya ke markas besar untuk direkrut menjadi agen temporal. Sang agen, yang kini telah menyelesaikan tugasnya, melompat ke tujuan akhirnya di New York tahun 1975. Mesin waktunya gagal dinonaktifkan seperti yang seharusnya. Sembari menunggu, ia membeli mesin tik dan mulai menulis novel tentang seluruh hidupnya. Agen tersebut akhirnya menyadari bahwa dirinya adalah John. Berbekal petunjuk baru, John pergi ke sebuah penatu dan menemukan versi dirinya yang lebih tua, yang ternyata adalah sang Fizzle Bomber. Sang pengebom mencoba membenarkan tindakannya dan menjelaskan bahwa jika John membunuhnya, John hanya akan mengulangi takdir dan menjadi pengebom berikutnya. Sang pengebom memohon agar John memutus paradoks itu dengan mencintainya, tetapi John tanpa ampun menembak dan membunuhnya. Pada akhirnya, semuanya terhubung dalam satu siklus berulang yang tak berujung. Bayi perempuan yang diculik, Jane muda yang tumbuh di panti asuhan, John dewasa yang patah hati. Penulis Unmarried Mother, kekasih misterius, sang agen temporal, sang Fizzle Bomber. Mereka semua adalah satu orang yang sama yang lahir dari sebuah paradoks takdir, predestination. Saat agen John yang baru direkrut memulai lembaran barunya, John yang telah purna tugas juga membuat langkah takdir berikutnya. Kalau kalian menikmati video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan movie recap seru lainnya di channel Eno Recap. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.